wa ta'ala. Jadi minta bukakan. Nah, tinggal lagi kita mengenali, mempelajari kayak apa cara minta bukakan itu. Nah, tinggal kita lagi mempelajari kayak apa cara supaya Al-Fattah ini mau membukakan pintu rezeki lawan kita. Mau membukakan pintu ma'rifat lawan kita. Mau membukakan pintu ilmu kepada kita. Jadi kita mesti mengetahui cara-caranya. Kayak apa supaya Tuhan itu dengan namanya Al-Fattah ini mau membuka akan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Paman arada ayyabta Allah lahu abwabal ilim, barang siapa yang menghendaki Allah bukakan baginya pintu ilmu. Kita hendak minta bukakan kepada Allah pintu ilmu. Kayak apa caranya? Karena kalau kada tahu caranya, kada bakal Allah membukai. Kada bakal dibukakan. Ada caranya. Siapa yang hendak dibukakan Allah baginya pintu ilmu, fa'alaihi bid-du'a wa ta'allumil ilm ma'a adabihima. Nah, ada dua macam caranya supaya Allah buka pintu ilmu. Satu, memohon. Nah, ajukan permohonan kepada Allah. Ajukan doa kepada Allah agar dibukakan pintu ilmu. Yang kedua caranya adalah ta'allumil ilm, belajar ilmu itu. Belajar. Banyak orang yang belajar ilmu tapi gagal. Kenapa? Karena dibuka Allah pintu ilmu. Karena ilmu itu bukan kitab. Ilmu itu bukan buku. Banyak orang yang pandai bisa baca kitab, baca buku, fasih bacaannya, tapi kadang dibukakan Allah pintu ilmu. Sehingga apa yang dia baca itu menjadi sia-sia. Nah, jadi supaya kita dapat ilmu, minta bukakan lawan Tuhan pintunya. Kayak apa minta bukaan pintunya itu? Satu, berdoa. Yang kedua, pelajari ma'adabihi dengan adab keduanya. Berdoa, beradab. Menuntut ilmu, beradab. Nah, bila dua itu jalan, Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Orang hendak minta bukai lawang rumah, kita nak bilang rumah ulang, rumahnya berkunci, nak minta bukai. Ada dua cara. Pertama, assalamualaikum, itu kan, assalamualaikum, beradab, assalamualaikumnya baik-baik. Yang kedua, dikatuk. Nah, mengucap assalamualaikumnya itu ada adabnya. Mengatuk pintu pun ada adabnya. Terlalu nyaring, orang bisa sehari kadang bukai lawang. Nah, mengatuk lawang rumah orang menggendah. Assalamualaikum, kada wani orang bukai. Bujure assalamualaikum, bujure mengatuk cuma kada beradab. Nah, kita berdoa pun, kita belajar ilmu pun, kalau kada beradab, Allah kada akan buka pintu ilmu kepada kita. Kalau sudah menuntut ilmu, ditambah doa, adab, yakin ya, Allah kada menyalahi janjinya, pasti akan membukakan pintu ilmu itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa adabnya orang berdoa itu? Kayak apa cara permohonan kita yang beradab itu macam apa? Sangat banyak tata caranya, adabnya itu. Yang pertama, cara ringkasnya, ayyuhdiral qalba.
dia hadirkan hatinya. Jadi kita minta bukai pintu itu jangan hanya di mulut. Allah tahu isi hati kita. Jadi mesti mulut minta bukai pintu ilmu, hati pun sama. Jadi kalau berdoa kepada Allah, kalau hanya di mulut kada dihiraukan Allah. Allah kadang mengabulkan satu doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ini mesti kedua-duanya. Lisan diucapkan, hati hadir. Itu adabnya doa. Nah yang kedua, tadarru. Benar-benar berharap. Bujur-bujur berharap. Kalau kita berdoa kepada Allah, tapi kada seberapa berharap, Allah kada memberi. Itu hanya kada perlu juga. Kada perlu juga. Bujur-bujur berharap. Jadi berharap itu bujur-bujur, hatinya berharap bujur, anggota tubuhnya pun berharap bujur. Ucapannya pun berharap bujur. Nah, tanda-tanda orang yang bujur-bujur berharap itu hati. Memang sangat perlu kepada Allah agar dibukakan apa pintu apa kita hendak. Yang kedua, kalimat ini ada penekanan yang kada sama dengan penekanan orang nang kada tapi perlu. Yang ketiga, anggota tubuh pun beda. Orang nang kada tapi parlo itu angkat tangannya kulirnya. Berdoa tuh, berdoa. Menunjukkan ini kada tapi perlu, kada berharap minta. Mengangkat tangan aja. Kayak apakah ini model kada kakaruan tangannya nih. Tidak menggeripukan tangan bahan. Nah, ambil berdoa, geripuk tangan. Itu sudah menunjukkan bahwa secara kasat mata aja orangnya kada bujur-bujur minta. Kada bujur minta. Coba kalau bujur, nah, Allahumma ya Allah, itu ketahuan aja. Orang datang lawan kita hendak berhutang, ketahuan aja. Nang bujur-bujur perlu bujur, lain lawan nang kada tapi perlu. Allah lebih tahu lagi. Jadi mulai hati yang bujur-bujur berharap, gerakan tubuh yang bujur-bujur berharap, kalimat pun bujur-bujur berharap. Nah itu adabnya doa. Adabnya doa. Nampakkan bahwa kita ini bujur-bujur perlu melawan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wayulihha, maulang-ulang. Diulang-ulang. Jangan sekali. Diulang-ulang. Anak minta bukakan pintu ilmu kepada Allah. Diulang-ulang. Jangan sekali aja. Ya Allah, bukakan hamba pintu ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas sekaliannya minta. Sekaliannya. Isuknya sekali ulang. Gitu Tuhan ini ada bujur-bujur dan ini. Kenapa disuruh mengulang-ulang bila berdoa itu? Karena Allah Ta'ala itu dengan rahasianya bisa mengabulkan apa yang kita minta di saat kita sudah mengulang permintaan 1000 kali. Ada orang yang dikabulkan Allah doanya di saat dia mengulang doa 10.000 kali mengulang, hanya Tuhan bari. Ya Allah, bukakan pintu ilmu. Ada apa-apa itu dilibatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan hanya memberi kalau ini mengulang 10.000 maka ya Allah bukakan pintu ilmu, bukakan pintu ilmu ya Allah. Bukakan pintu sehari 10 kali. Nah, esok kayaknya 10 kali pulang. 1000 hari 10.000 hanya kabul. Ada orang berdoa 1000 kali sudah. Kada sing kabulan. Bah ampih dah berdoa.
Padahal Tuhan menentukan jaka 1001 kabul tuh. Cuma 1000-annya ampih. Jaka 1000 sudah. Asa banyak banget kada kabul juga. Udah ampih aja berdoa dah. Ganti doa lain aja pulang. Tadi minta ilmu kada mampan, baik minta sugih pulang. Padahal dalam ilmu Tuhan dia Tuhan dalam ilmunya jakanya minta 1001 kali, yang satu itu nang kabulnya cuma 1000-annya bampi. Nah, jadi disunatkan di dalam agama kita mengulang-ulang doa itu. Siapa tahu di kali yang ke-500 kena kabulnya, ada tahu kita. Mana kita tahu? Kita kada tahu di ilmu Allah. Ulang aja. Diulang. Itu bagian adab doa. Dan lagi adabnya doa itu kita cari waktu-waktu tempat-tempat yang mulia. Di waktu sujud ini sangat diperhatikan Allah. Kalau kita berdoa di waktu sujud itu lebih daripada kita doa waktu kada sujud. Nah, di malam Jumat, di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Nah, kita cari waktu-waktu yang mustajab itu. Nah, jadi kalau sudah berdoa itu dengan adab yang bujur, adabnya sudah sempurna, tinggal lagi menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Menuntut ilmu ini pun ada adabnya. Ada adabnya. Supaya Allah memberikan ilmu kepada kita. Apa adab orang menuntut ilmu itu? Ya pertama adabnya itu niat yang baik. Ini menuntut ilmu adabnya satu niatnya bagus. Ini menuntut ilmu itu niatnya menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasul, membuang kejahilan dalam diri supaya bisa melaksanakan keparduan, supaya bisa menjauhi yang dilarang. Nah, lalu menuntut ilmu, niatnya bagus. Satu. Yang kedua, adab orang menuntut ilmu itu tamalluk. Nah, tamalluk itu bahasa kitanya cari muka. Cari muka. Cari muka dengan guru. Nah, cari muka kayak apa cara supaya guru itu katuju lawan aku. Karena kalau guru itu katuju apapun pada akan sijin. Tapi kalau guru kada katuju bertakon apa aja udah tahu sini aku. Nah, kalau gurunya sudah kada katuju lawan kita, tutup dah pintu ilmu. Tapi kalau guru katuju lawan kita, nang aneh-aneh pada akan sijin. Jadi tidak boleh kita cari muka kepada makhluk Allah selain kepada guru. Dengan cari muka kepada guru, ilmu-ilmu rahasia keluaran yang ada pada guru itu. Itu adab orang menuntut ilmu. Kayak apa cara supaya guru itu katuju lawan seorang ini. Nah, itu adabnya juga. Yang ketiga tawadhu. Tawadhu. Kalau kita nuntut ilmu sombong, kada bakal dapat ilmu dah. Nuntut ilmu tapi sombong, kada bakal dapat ilmu. Mesti rendah hati. Adab ilmu lagi amalul ilm. Dapat ilmu sedikit amalkan. Dapat ilmu sedikit amalkan. Belajar wudu, sunat wudu, bakukumur, amalkan bakukumur sebelum wudu. Nah, amalkan. Dan yang terakhir adabnya itu adalah menjauhi dosa. Nah, kalau sudah adab ilmu ini kita laksanakan, adab doa sudah kita laksanakan, Allah kadang mengingkari janji, pasti Allah bukakan kepada kita pintu ilmu. Kita akan diluruk oleh Tuhan, nah ilmu tentang apa yang kita ketahui diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man arada ayyaftahallahu alaihi babal ilmi, siapa yang menghendaki, mengingini dibukakan Allah pintu ilmu. Ilmu ini ada pintu.
Ilmu ini barang mahal. Ilmu itu adalah barang mahal. Di mana bukti ilmu itu barang mahal? Innallaha yu'til mal ala man yuhib wa ala man la yuhib.